Rekan-rekan, sebagai seorang karyawan atau mahasiswa atau profesional, misalnya seorang pebisnis, barangkali Anda suatu saat terpaksa harus berbicara bahasa Inggris dan harus memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Bahkan pada kesempatan-kesempatan tertentu, misalnya ketika Anda sedang melakukan wawancara kerja atau job interview, dalam speaking test di IELTS, dalam seminar, atau kesempatan-kesempatan resmi lainnya. Anda harus bicara bahasa Inggris, Anda harus memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Nah, bagaimana perkenalan yang baik? Bagaimana berbicara bahasa Inggris yang baik dalam kesempatan-kesempatan resmi? Berikut ini akan saya sampaikan beberapa saran saya, khususnya 4 saran penting yang harus Anda perhatikan ketika Anda memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris pada kesempatan-kesempatan resmi tersebut. Welcome to Independent English Course YouTube channel. Secara garis besar, ada 2 macam cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Cara pertama adalah melalui tanya jawab atau question and answer. Sedangkan cara kedua adalah perkenalan langsung. Pada perkenalan dengan model tanya jawab, misalnya dalam sebuah wawancara kerja dalam bahasa Inggris atau dalam tes IELTS, khususnya dalam tes speaking, atau dalam sesi tanya jawab sebuah acara resmi, maupun pada perkenalan dengan model langsung, Anda diminta untuk memperhatikan 4 hal berikut ini. Yang pertama, Anda disarankan untuk menjawab dengan kalimat lengkap. Dan bila diperlukan, jawaban Anda harus diberikan dalam sejumlah kalimat. Anda sebaiknya tidak hanya menjawab dengan satu kata atau yang disebut single word answer. Misalnya jika Anda ditanya, "Are you from London?" Apakah kamu berasal dari London? Anda tidak cukup hanya menjawab dengan "No". Jawaban pendek ini tidak salah, tetapi memberi kesan bahwa Anda tidak tertarik untuk diajak berbicara. Sebaiknya Anda menjawab dengan kalimat lebih lengkap. Misalnya, "No, I'm not." Bahkan saran saya, Anda sebaiknya menjawab secara lebih lengkap lagi. Misalnya, "No, I'm not. I'm from Indonesia." Jawaban yang dilengkapi dengan keterangan tambahan menunjukkan bahwa Anda antusias dan bahwa bahasa Inggris Anda sudah tidak lagi pada level dasar, melainkan telah berkembang lebih baik. Nah, yang kedua, Anda perlu mengusahakan agar kata-kata dan kalimat yang Anda gunakan bervariasi. Jika misalnya ada sinonim untuk sebuah kata atau ungkapan, gunakan sinonimnya juga. Dengan demikian, Anda tidak mengulang-ulang penggunaan kata atau ungkapan yang sama. Misalnya, Anda ditanya, "Do you like Chinese food?" Apakah kamu suka makanan Cina? Sebenarnya Anda sudah cukup hanya menjawab dengan "Yes, I do" atau "Yes, I like Chinese food." Tetapi, kalau Anda menjawabnya dengan "Yes, I enjoy Chinese food very much" atau "Certainly, I love Chinese cuisine a lot", kedua jawaban terakhir ini jauh lebih baik. Mengapa lebih baik? Karena jawaban Anda menunjukkan bahwa kosakata Anda sangat banyak. Anda tidak hanya mengenal kata like, tetapi juga kata enjoy atau love. Anda tidak hanya tahu kata food, tetapi juga kata cuisine yang menunjuk pada makanan. Dengan demikian, pewawancara akan lebih yakin bahwa Anda memiliki kosakata bahasa Inggris yang sangat kaya. Dan orang yang kaya dengan kosakata biasanya akan mampu berkomunikasi secara lebih baik daripada orang dengan perbendaharaan kata bahasa Inggris yang terbatas. Saran ketiga, meskipun ada kecenderungan bahwa orang zaman sekarang memberikan toleransi lebih besar kepada ragam bahasa untuk berkomunikasi, pada umumnya Anda harus menggunakan bahasa yang lebih baku dalam kesempatan-kesempatan khusus seperti wawancara kerja,
tes IELTS, dan sebagainya. Penggunaan kata-kata atau ungkapan informal atau tidak resmi seharusnya dihilangkan atau dikurangi. Misalnya, daripada mengatakan I'm gonna finish my study next year, lebih baik dikatakan I'm going to finish my study next year. Contoh lain misalnya, daripada mengatakan they ain't wanna talk to us, they ain't wanna talk to us, lebih baik dikatakan they do not want to talk to us atau they don't want to talk to us. Nah, saran saya yang keempat, selain 3 saran di atas, tentu saja wajah dan sikap Anda harus tampak ramah, tampak antusias, penuh semangat, agar pewawancara merasa bahwa Anda orang yang menyenangkan, orang yang tepat untuk diajak berdiskusi lebih lanjut. Lengkungan senyum Anda akan meluruskan banyak hal di sekitar Anda. So, smile dan ucapkan kalimat-kalimat Anda dengan jelas dan yakin. Nah, demikianlah saran-saran yang dapat saya berikan kepada rekan-rekan mengenai bagaimana seharusnya memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris secara baik dan benar. Dalam video-video yang lain dalam channel saya juga menyampaikan contoh-contoh bagaimana memperkenalkan diri baik secara langsung maupun lewat tanya jawab. Silakan simak channel saya. Thank you for watching this video. If you think that this video is useful for you, don't forget to click like, give comments, subscribe if you have not done it, and share it with your friends. Thank you very much. Goodbye.